Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa YouTube, Instagram, Telegram, Twitter, dan Facebook dimanapun Anda berada. Malam hari ini hari Minggu, tanggal 22 September 2024. Saya alhamdulillah bertemu dengan tokoh masyarakat Malang, tokoh artis Pemalang, aktor kondang dari Pemalang yang sudah menjelajah di dunia perfilman secara nasional dan bertempat tinggal di Jakarta. Nah, satu hal yang menarik, kami ingin berbincang tentang seputar pilkada. Nah, seperti apakah nanti Mr. Teddy Loning dan Bapak sesepuh kita, tokoh masyarakat Malang, Bapak Muhammad Haryanto, seorang purnawirawan Brigjen yang juga menjadi pembina Ikatan Masyarakat Malang di Jakarta. Yuk, mari kita berbincang bareng sama Mr. Teddy Loning dan Bapak Muhammad Haryanto. Assalamualaikum Bapak Mr. Teddy Loning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Haryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera ya Pak untuk kita semuanya. Semoga pemirsa juga nanti selalu barokah. Amin. Amin. Ya, kali ini saya mau bertanya sama Mr. Teddy Loning. Bung Teddy, setelah Anda menjadi aktor ya di Jakarta dan banyak berkumpul dengan para artis, pengalaman apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Malang ini? Silakan. Ya, jadi selamat malam. Apa nih nama channel YouTube-nya? Rito Kusir. Khususnya buat fansnya Mas Rito Kusir. Halo semuanya ya, semoga kalian semuanya sehat. Dan sedikit saya mau ceritakan tentang perjalanan karir saya di dunia film. Bahwasanya saya terjun di dunia film mulai dari tahun 2006. Saat itu saya langsung membuka production house sendiri. Kemudian saya belajar menulis skenario sendiri, naskah sendiri. Dan akhirnya ikut terjun untuk membintangi di film-film yang saya produksi juga. Lalu kemudian dari MNC juga, Indosiar juga, CTV juga, RCTI juga, dan beberapa televisi. Tetapi dalam karir itu memang semuanya tidak mulus. Jadi penuh lika-liku perjuangan, karena setiap perjuangan pasti ada kerikil-kerikil yang kita harus lewati. Jadi ketika kita kemarin sempat bermain di Angling Dharma, Cakatingkir, Wali Songo, kemudian ada di Malampir, itu alhamdulillahnya karena berkat dulu kita nih kalau mau main film itu kan biasanya melalui casting. Nah, karena kedekatan saya dengan teman-teman tim kru, sutradara yang dahulunya pernah bekerja juga di PH saya, maka ketika saya dalam keadaan nganggur, disitulah awal mulai kita mulai terjun untuk bermain di dalam film-film kayak Genta Buana, kemudian Antv, MNC, SCTV. Nah, terakhir ini saya bermain di Kembalinya Raden Kian Santang sebagai Resi Astagina. Lalu yang terbaru juga ada Angling Dharma yang terbaru yang tayang di Maxstream TV, saya sebagai Ki Sabdo, sebagai gurunya Angling Dharma. Nah, semua itu tidak semudah yang kita bayangkan, tentu pasti ada lika-liku dalam karir. Begitu Mas Rito. Oh iya Bung, yang paling terkesan pada saat Anda membintangi film apa? Yang paling terkesan sih karena kita lebih banyak panjang episodenya kemarin di Kembalinya Raden Kian Santang, karena ketika
ketika kita bertemu dengan pemain satu sama lain itu mereka menganggap kekeluargaan gitu. Misalnya kita break istirahat, sholat semua, makan bareng-bareng semua. Jadi di situ itu tidak ada orang lain, semua pemeran menganggap kita sebagai keluarga Kian Santang. Jadi menurut saya kesan-kesannya ya sangat mendalam karena betul-betul kekeluargaan di dalam produksi Kembalinya Raden Kian Santang. Ayo Bung, selain bermain film Bung, saya mendengar kalau Anda juga di dunia tarik suara. Ya. Nampaknya di klip-klipnya cukup menarik. Jadi apa sih yang membuat Anda kok bisa membintangi ya satu sisi jadi aktor, satu sisi jadi artis? Nah ini resepnya itu apa ini Bu? Ya jadi bagi saya seniman itu all in. Artinya seniman itu harus serba bisa. Karena tidak semestinya kita harus bergelut di dunia acting aja. Kalau perlu kita bukan hanya tarik suara, tarik ojek, tarik becak juga boleh, nggak apa-apa kalau kita ngambil. Yang penting halal. Jadi kita sebagai orang yang namanya bergelut di dunia seni itu memang nggak boleh gengsi. Karena gengsi itu awal dari Ketidakberhasilan Bu. tidak berhasil. Bu, satu sisi ini kan Pemalang lagi ada gelar pilkada. Ya. Mohon maaf ini, saya mau bertanya, kira-kira artis-artis yang terhimpun dan sering berkomunikasi dengan Bung Teddy ini menjurus dukungannya kemana ini? Ya jujur, kenapa saya akhir-akhir ini harus bolak-balik ke Pemalang Jakarta, karena keterpanggilan saya sebagai warga masyarakat Kota Pemalang menginginkan ada perubahan dan ada kemajuan dan ada kesejahteraan bagi masyarakat Pemalang. Dan kenapa kita harus merevolusi Pemalang? Dari saya lahir hingga sekarang gini-gini aja Pemalang. Maka itu saya sebagai warga masyarakat Pemalang terpanggil. Berarti perlu gebrakan. Perlu gebrakan. Nah, saya sudah sepakat dengan calon bupati kita yang kita dukung, Mas Vicky Prasetyo, bahwa kita sepakat, yuk setelah nanti kita jadi, bagaimana caranya kita harus menarik investor sebanyak mungkin supaya mereka bisa membangun perusahaan-perusahaan di sini, lalu kemudian bisa mengangkat kemiskinan di daerah kita, terutama pengangguran di Pemalang ini. Kemudian ekonomi kita juga bisa maju, lalu kemudian infrastruktur terutama. Oh iya Bung, Itu kenapa harus menjatuhkan dukungannya ke Vicky Prasetyo? Adakah istimewanya? Ya, jadi saya sebelum memilih calon tentu saya tidak sembarang memilih, karena sebelumnya kita sudah face to face dulu dengan Mas Vicky bahwa ternyata visi misinya Mas Vicky ini sangat sejalan dengan pemikiran saya. Poinnya adalah bagaimana supaya masyarakat Pemalang ini lebih sejahtera dan maju. Begitu. Jadi keterpanggilan saya kenapa Mas Vicky yang harus saya pilih. Nah, tentu Mas Vicky ini seorang entertainment yang sejati. Jadi dia bukan hanya sebagai seorang entertainment, tapi di balik entertainmentnya ini beliau juga mempunyai hubungan-hubungan erat dengan pemerintahan di pusat. Lalu dia mengenal banyak investor, terutama ya mudah-mudahan semoga yang kemarin dibicarakan dengan kita ada Mas Raffi Ahmad juga nanti rencananya akan turun ke Pemalang. Mudah-mudahan ke depan Mas Raffi juga bisa membangun perusahaan di Pemalang sehingga masyarakat Pemalang bisa terdongkrak secara ekonominya. Oke, jadi para pemirsa, demikian tadi
bincang-bincang kami dengan Mr. Teddy Loning, aktris dan aktor, artis dan aktornya Pemalang yang sudah melanglang buana di belantika musik maupun di dunia perfilman. Nah, di samping saya ada Bapak Muhammad Haryanto, beliau seorang purnawirawan, Brigadir Jenderal, dan beliau ini adalah pembina Ikatan Masyarakat Pemalang di Jakarta. Nah, terkait dengan pilkada kali ini, kami ingin sedikit menelisik bagaimana arahnya kemana Bapak Purnawirawan Brigadir Jenderal Muhammad Haryanto. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Nah, Pak, kalau pilkada yang kemarin saya jelas tahu bahwa Bapak mendukung Agung Mansur, ya. Tapi apakah dalam pilkada kali ini ada muatan yang beda sehingga Bapak berani, artinya ini dadaku, ini punggungku, siapa yang akan saya dukung? Kayaknya seperti itu nih Pak. Yang saya baca tersirat seperti itu. Insya Allah. Sebenarnya gimana Pak? Saya kira tidak jauh berbeda apa yang sudah disampaikan oleh Mas Teddy Loning, ya, bahwa Pemalang itu dalam situasi kondisi sekarang ingin perubahan yang mendasar, yang menyeluruh dan cepat, tidak lambat gitu. Nah, untuk bisa mewujudkan ini tentu perlu sopir, leader, pemimpin yang kita harapkan bisa memenuhi keinginan-keinginan kita, ya. Dan mohon maaf ya, saya coba mengenal, ya, semuanya, saya yakin semua calon itu berniat baik, ya. Tapi kan saya ingin melihat program-program, niat-niatnya, kan gitu kan. Nah, dari perkenalan saya dengan Mas Vicky, ya, saya melihat pribadinya dia sudah selesai dengan diri. Ya, dia seorang aktor, tentu dia secara finansial kan sudah lebih untuk dirinya, ya. Dan Pemalang itu perlu itu. Dari pengalaman-pengalaman yang lalu, mohon maaf ya, kita prihatin kan, kita tahu sendiri, saya nggak perlu cerita itu, kita prihatin. Ke depan jangan terjadi lagi itu, sehingga perlu orang yang sudah selesai dengan dirinya, itu yang pertama, terutama leadernya itu, karena leader sangat menentukan. Yang lain niat baik, kalau leadernya niatnya melenceng, ya selesai sudah. Kita cita-cita yang kita inginkan, harapan kita tentang apa? Kesejahteraan rakyat Pemalang. Kesejahteraan apa yang diwujudkan, yang kira-kira programnya? Ya dulu kan sama waktu zamannya Mas Aku. Jangan main birokrasi diperjualbelikan, jangan main infrastruktur dimain-mainkan, jangan lupa dengan kehidupan rakyat kita, ya buruhnya, ya taninya, ya gurunya, kesehatannya, pendidikannya. Itu tugas siapa sih? Pemerintah lah, untuk bisa mewujudkan bahwa mereka itu merasakan hidup di Pemalang itu nyaman, sekolah nyaman, tidak mahal-mahal, ya. Ya saya tidak usah bicara gratis ya, tidak mahal-mahal, bisa terjangkau, kehidupannya dia nyaman, penghasilannya dia nyaman, kesehatan bisa ditangani dengan baik, permainan di birokrasi betul-betul jujur dan amanah. Anggaran kita kecil, kalau sudah dimakan sama tikus-tikus yang nggak bertanggung jawab, habislah itu. Terus kemudian infrastruktur kita, bagaimana mobilisasi hasil pangan, padi, apapun itu bisa cepat, bisa lancar kalau jalan-jalannya rusak. Itu saat itu ya. Makanya ke depan untuk merubah itu semua, tadi slogannya kan, perlu kecepatan, perlu menyeluruh, perlu semua aspek diperhatikan. Itu perlu leader yang sudah selesai dengan dirinya. Berarti Gitu. kalau bisa gini Pak Jenderal, maju kotanya, bahagia rakyatnya, begitu. Otomatis insya Allah maju rakyatnya, kotanya juga menjadi lebih tertib lah insya Allah. Tidak
apa ya istilahnya tuh, sifat-sifat yang semuanya serba harus uang itu mudah-mudahan lah kikis lah. Ya saya paham, saya tidak naif ya, semuanya perlu dana. Tapi dana itu yang halal, yang barokah gitu loh. Walaupun rakyat kecil harapannya kan begitu. Apalagi yang udah level atas, harus yang halal, yang barokah, yang toib, yang bisa dinikmati dengan enak, sehingga bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kan itu. Berarti jelas antara Mr. Teddy Loning dan Pak Muhammad Haryanto menjatuhkan pilihan dan dukungannya kepada Vicky Prasetyo. Insya Allah. Baik para pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dari Reto Kucir bersama Mr. Teddy Loning, aktor dan artis, dan juga bersama Bapak Muhammad Haryanto, Purnawirawan, Brigadir Jenderal TNI, yang semuanya kedua-duanya adalah tokoh masyarakat Malang, tokoh dari Pemalang yang beraktivitas di Jakarta. Assalamualaikum. Tambahan sedikit. Kalau mau adalah apa? Tambahan sedikit. Closing. Silakan. Penting. Saya sudah bertemu juga dengan Mas Vicky. Dia, ya saya tidak katakan berjanji, dia berkomitmen. Bukan ingin mencari uang di Pemalang. Ini penting ini. Dia tidak ingin, apalagi sampai ngabisin uang rakyat yang terbatas itu, ya kan? Dia ingin mencari uang di Jakarta, di pusat, baik itu sifatnya swasta maupun pemerintahan, untuk digiring ke Pemalang. Di-hire ke Pemalang ya Pak? Ya betul sekali itu. Untuk apa? Untuk membangun Pemalang. Intinya itu. Nah ini sangat menarik sekali gitu kan. Dan dia seorang entertainer terkenal di Jakarta. Udah mengenal. Tadi udah sampaikan oleh Mas Teddy. Udah mengenal. Dan saya udah langsung benar-benar. Jadi ada komitmen semacam itu ya Pak? Insya Allah. Luar biasa pemirsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi. Salam